Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini dalam rangka membahas kitab Al-Bidayah fi Ulumil Quran, pengantar ilmu Quran. Semoga kita bisa mendalami kitab ini sampai selesai dan bisa mendapatkan keberkahan atasnya. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada pembahasan yang ke-12 dalam kitab. Silahkan kepada semua peserta untuk dibuka bukunya pada cetakan yang di-share di Telegram, halaman ke-21. Di situ disebutkan pada halaman ke-21, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, al-babu as-saniya asyara, bab yang ke-12, amsalul Quran, permisalan atau perbandingan yang ada dalam Al-Quran. Sebelum kita mulai, mungkin kita harus memahami dulu apa itu amsal. Amsal diambil dari kata-kata masalun atau mislun. Masdar mufradnya adalah masal atau mislu. Jamaknya amsal. Sedangkan masal atau mislu itu dalam lughah, dalam bahasa maknanya adalah syabihun atau nadhirun. Sesuatu yang mirip atau sesuatu yang sepadan. Itu makna masal. Misalkan hadza mislu hadza, ini seperti ini atau ini sepadan dengan ini. Hadza syabihu hadza, itu makna secara lughah. Adapun secara istilah, amsalul Quran berarti tashbihu syai'i bisyai'i fi hukmihi li hikmatin. Tashbihu syai'i bisyai'i fi hukmihi li hikmatin. Memisalkan sesuatu, tentunya ayat Al-Quran, dengan sesuatu, tentunya hukum-hukum tertentu atau kaidah-kaidah hidup tertentu, fi hukmihi yang sesuai dengan hukumnya, pemisalannya dalam satu pembahasan yang sesuai hukumnya, li hikmatin karena hikmah tertentu. Itu tentang makna istilah dari amsalul Quran. Memisalkan suatu ayat dengan suatu kejadian atau suatu kaidah panduan hidup dalam sebuah hukum yang sama atau pembahasan yang sama karena ada hikmah yang ingin disampaikan. Itu amsalul Quran secara istilah. Wa fihi dhabitani, dan dalam pembahasan ini ada dua panduan, dua kaidah. Ad-dhabitul awal, kaidah yang pertama. Kita langsung masuk pada panduannya, karena ini cenderung mudah, tentang ayat-ayat yang berisi tentang perbandingan, pemisalan, dan sebagainya. Karena penting kita untuk membandingkan atau memisalkan sesuatu, penting supaya kita bisa mengambil ibrah dari kisah atau hukum yang semisal seperti itu. Ad-dhabitul awal, panduan yang pertama, kaidah yang pertama, al-masalu, masal adalah tashbihu syai'in, memisalkan sesuatu, bima fi hukmihi, dengan apa yang ada dalam cakupan hukumnya, li hikmatin, karena untuk hikmah. Itu pengertian yang tadi sudah kita bahas. Ini pengertiannya. Seperti ada ayat yang berbicara tentang sesuatu kemudian dimisalkan dengan kehidupan nyata sehingga kita bisa mengambil hikmah dan hukumnya. Seperti itu. Itu pengertiannya. Masih diulang. Selanjutnya, ad-dhabitus tsani, panduan yang kedua, kaidah yang kedua. Amsalul Qur'ani salasatu anwa'. Amsalul Quran, permisalan di dalam Al-Quran ada 3 jenis. Ini cetakan yang lama. Dalam cetakan yang baru tadi Ana baca, itu lebih praktisnya hanya ada 2 jenis. Karena jenis yang kedua dan yang ketiga di kitab ini, itu dalam cetakan yang baru
sudah dihapus. Hanya ada 2 jenis, karena yang kedua dan ketiga yang ada di cetakan lama itu sama. Contohnya sama dan mirip, tidak ada perbedaan. Perbedaannya tipis sekali. Sehingga nanti kita berpatok dengan cetakan yang baru saja, karena muatannya sama. Kalau kita bagi 3 ini malah nanti bingung. Seperti itu. Yang pertama, jenis pemisalan dalam Quran yang pertama disebutkan di sini al-awwalu al-amsalu al-musarrahatu. Pemisalan dalam Al-Quran yang musarrahah, yang jelas. Yang jelas. Jelas di sini maknanya ayatnya menggunakan lafaz yang bermakna memisalkan. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Wahia, dan dia, ma surriha fiha bilafdzit tamtsil. Apa-apa yang dijelaskan fiha dalam ayat tersebut bilafdzit tamtsil, dengan lafaz tamtsil, pemisalan. Jadi menggunakan lafaz-lafaz pemisalan seperti semisal atau sebanding dan sebagainya, biasanya menggunakan kalimat kamasali. Nah, contohnya di sini disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, kita sering baca. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya. Dan ambillah contoh permisalan kehidupan dunia. Nah, itu ada kata-kata idrib lahum masal. Biarkanlah, berilah kepada mereka sebuah pemisalan. Itu maknanya idrib alal masal. Berilah sebuah contoh bagi mereka hayatid dunya, permisalan kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas sama, persis seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, yang air hujan tersebut akan bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan bumi. Fa asbaha, air hujan ketika turun kan, dia akan membasahi bumi dan menjadi tumbuh-tumbuhan, dan akan mengairi tumbuh-tumbuhan sehingga hijau mengkilap, subur. Fa asbaha hashima tadruhu riyah, maka tiba-tiba asbaha hashima, tiba-tiba menjadi hancur. Tadruhu riyah, disapu oleh angin yang kencang. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu sudah mengaturnya. Jadi bisa dibayangkan ketika hujan itu turun, membasahi bumi, membuatnya jadi hijau, yang kemudian jadi kehidupan, tiba-tiba disapu bersih, dihempaskan habis oleh angin yang kencang. Itulah permisalan, percontohan kehidupan dunia. Jadi kita lahir ke dunia, kemudian kita memulai semua kehidupan kita, membangun semua cita-cita kita. Belum selesai cita-cita kita, belum selesai angan-angan dunia kita, tiba-tiba dihempaskan oleh kematian. Itu pemisalan kehidupan dunia. Yang di situ di ayat tersebut jelas menggunakan kata-kata idrib lahum masala, berilah mereka permisalan. Ini jelas sekali sehingga disebut sebagai al-amthal al-musarrahah, pemisalan-pemisalan dalam Al-Quran yang jelas sekali. Dalam surat Al-Kahfi ayat 45 itu contoh ayatnya. Kemudian yang kedua, kalau di cetakan lama disebut al-amthalu al-kaminah, pemisalan-pemisalan yang tersembunyi atau terimplisit. Nah, yang ketiga al-amthal al-mursalah, pemisalan-pemisalan yang mursal, secara tidak langsung, terlepas atau secara tidak langsung. Nah, 2 dan 3 ini dicetakan yang baru dijadikan satu, yaitu al-amthal al-mursalah, permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Quran tapi secara tidak langsung, tidak sharih menggunakan lafaz permisalan, tapi maknanya mengandung makna permisalan. Kalau tadi kan jelas menggunakan lafaz pemisalan, kalau yang ini menggunakan kalimat tidak langsung, al-amsal
al-mursalah, permisalan-permisalan yang secara tidak langsung. Tidak menggunakan kata permisalan, hanya maknanya itu mengandung makna perbandingan dan permisalan. Contohnya, dalam surat Ar-Rahman ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Apakah ada balasan dari sebuah kebaikan kecuali kebaikan juga? Nah, ayat ini kan tidak ada kalimat permisalan, tetapi secara makna ayat ini mengandung makna permisalan. Seakan-akan di situ Allah ingin mengatakan bahwa lihatlah sebuah perbandingan bahwa orang yang berbuat baik, nah itu kan seakan-akan memberi contoh, memberi permisalan. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Apakah orang yang berbuat baik kemudian dia akan diperbuati jahat? Kan tidak mungkin. Kalau kita memisalkan orang, dia berbuat baik, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Sehingga permisalan itu bisa diterapkan dalam semua kehidupan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah perbuatan baik kecuali dibalas dengan perbuatan baik. Ini kaidah yang di dalamnya ada makna permisalan. Sehingga kita bisa mencontoh kaidah tersebut diterapkan dalam kehidupan. Oh, kalau ada orang begini, pasti dia akan dibalas dengan kebaikan juga. Kalau ada orang berbuat jahat, oh, dia akan dibalas dengan kejahatan juga. Sehingga di dalam ayat ini ada kandungan makna permisalan. Kita suruh melihat contoh-contoh yang sesuai dengan kaidah tadi. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Apakah ada kebaikan kecuali akan dibalas dengan kebaikan. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan sedikit pun. Sehingga ayat ini mengandung makna permisalan secara tidak langsung, di mana kita akan memahami bahwa kaidah ini bisa dicontohkan dan kita akan mencari contoh-contohnya, misal-misalnya dalam kehidupan yang sesuai dengan kaidah ini, yaitu kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Itu dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Nah, amsal mursalah itu pengertiannya apa sih? Permisalan tidak langsung. Wahia, dan dia adalah jumalun, kalimat-kalimat ursilat yang dilafatkan secara tidak langsung, irsalan min ghairi tasrih, tanpa adanya tasrih. Tasrih itu penjelasan langsung, bilafdhi tamtsil, dengan lafaz pemisalan. Jadi amsal mursalah adalah jumal, sebuah kalimat-kalimat yang diumumkan, dilepaskan begitu saja secara tidak langsung tanpa menggunakan lafaz langsung, yaitu masalul ladzi idrib lahu masalah, tanpa menggunakan lafaz-lafaz itu. Jadi Allah nggak perlu bilang lihatlah pemisalan ini, nggak perlu. Tapi dari isi ayatnya kita sudah akan diperintahkan untuk melihat contoh kehidupan yang sesuai dengan ayat tersebut. Itu makna secara bahasa pengertian dari al-amthal al-mursalah. Wahiyya jumalun ursilat irsalan, dan dia adalah kalimat-kalimat yang dilepaskan secara tidak langsung, min ghairi tasrihin bilafdhi tamsil, tanpa adanya lafaz yang jelas dengan lafaz tamsil, lafaz pemisalan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.